Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Sisuluksia dengan NIM 2515010004. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi tentang sistem kekerabatan Minangkabau, yang mana dengan tugas ini saya akan memenuhi nilai UTS dengan mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Sistem kekerabatan Minangkabau. Masyarakat Minangkabau dikenal sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia yang memiliki sistem sosial budaya yang sangat khas. Salah satu ciri yang paling menonjol adalah sistem kekerabatan yang berdasarkan garis keturunan ibu yang biasa disebut dengan matrilineal. Sistem ini menjadi pembeda antara masyarakat Minangkabau dengan masyarakat lain di Nusantara yang umumnya menganut sistem patrilineal atau bilateral. Dalam masyarakat Minangkabau, peran perempuan sangat penting karena perempuan menjadi penerus garis keturunan, pemilik harta pusaka, dan penentu keberlangsungan keluarga. Sistem kekerabatan Minangkabau adalah sistem hubungan yang menarik garis keturunan dari pihak ibu, di mana nama suku, harta pusaka, dan kedudukan sosial diwariskan melalui jalur perempuan. Dalam sistem ini, anak-anak termasuk dalam suku ibunya, bukan suku ayahnya. Oleh sebab itu, seseorang ayah tidak mewariskan suku kepada anaknya, tetapi anaknya yang akan mengikuti suku ibunya. Seperti pepatah adat Minangkabau yang berbunyi, anak di pangku kemenakan dibimbing, pusaka dijaga kaum dibela. Pepatah ini menunjukkan bahwa dalam sistem kekerabatan Minangkabau, peran dan tanggung jawab sosial dibagi secara jelas dan antara laki-laki dan perempuan, di mana perempuan menjaga keberlangsungan keturunan dan laki-laki menjadi pelindung dari kaum pihak ibu. Di Minangkabau ada beberapa ciri utama dari khas kekerabatan masyarakat. Minangkabau adalah yang pertama itu garis keturunan matrilineal. Segala hal yang berkaitan dengan keturunan dan pewarisan ditarik dari pihak ibu. Seseorang dianggap bagian dari keluarga ibunya dan bukan dari keluarga ayahnya. Yang kedua, pewarisan harta pusaka kepada anak perempuan. Harta pusaka tinggi seperti rumah gadang, sawah, ladang, perhiasan diwariskan kepada anak perempuan. Tujuannya agar harta tersebut tetap berada di tangan kaum ibu dan tidak keluar dari garis keturunan. Yang ketiga, kedudukan perempuan yang sangat kuat. Perempuan dalam masyarakat Minangkabau memiliki posisi sentral. Mereka menjadi pemilik rumah gadang dan pewaris harta, serta simbol keberlangsungan suku. Yang keempat, peran mama atau saudara laki-laki ibu. Mama mempunyai tanggung jawab besar terhadap kemenakannya. Dalam kurung, anak saudara perempuan. Ia berperan sebagai pelindung, pembimbing, dan penanggung jawab dalam urusan adat serta kehidupan sosial. Yang kelima, larangan perkawinan satu suku atau eksogami suku. Masyarakat Minangkabau dilarang menikah dengan sesama suku. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga keseimbangan hubungan sosial antar suku dan memperluas ikatan kekeluargaan. Yang keenam, kedudukan ayah atau yang disebut di Minangkabau dengan sumando. Seorang ayah disebut sumando, yang berarti tamu dalam rumah istrinya. Ia dihormati tetapi tidak memiliki hak atas harta pusaka di rumah gadang istrinya. Nah, lanjut ke struktur kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Sistem kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau diatur dalam beberapa tingkatan yang menggambarkan struktur sosial dan hubungan antara keluarga. Yang pertama, rumah gadang. Rumah gadang adalah tempat tinggal bersama keluarga besar dari satu garis keturunan ibu. Disinilah anggota kaum berkumpul dan menjalani kehidupan bersama. Yang kedua, kaum merupakan salah satu
genealogis yang terdiri atas beberapa keluarga inti yang masih memiliki hubungan darah melalui garis ibu. Kepala kaum biasanya adalah seorang mama tua. Yang ketiga, suku. Suku adalah gabungan dari beberapa kaum yang memiliki nenek moyang yang sama. Suku menjadi identitas sosial seorang masyarakat Minangkabau. Yang keempat, nagari. Nagari adalah kesatuan masyarakat adat yang lebih luas, terdiri dari beberapa suku. Nagari berfungsi sebagai satuan pemerintahan tradisional dan pusat kehidupan sosial, ekonomi, dan keagamaan. Nah, itu adalah beberapa struktur kekerabatan dalam masyarakat Minangkabau. Lanjut ke peran dan tanggung jawab anggota keluarga. Setiap anggota keluarga Minangkabau memiliki peran dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan adat. Yang pertama itu seperti ibu yang disebut dengan Bunda Kandua. Ibu merupakan kehidupan keluarga dan simbol kehormatan kaum. Ia memegang kendali atas harta pusaka serta menjaga keberlangsungan keluarga. Nah, ayah atau yang disebut Sumando adalah sebagai tamu yang dihormati di rumah istrinya. Ia bertanggung jawab terhadap nafkah dan pendidikan anak, tetapi tidak memiliki hak atas harta pusaka keluarga istrinya. Dia hanya menjaga di lingkungan istri dan anak-anaknya saja. Lanjut ke mama atau saudara laki-laki ibu. Mama berperan sebagai kepala kaum yang membimbing dan mengayomi keponakan. Ia bertanggung jawab dalam urusan adat, perkawinan, dan pembagian harta pusaka. Lanjut ke anak perempuan. Anak perempuan merupakan penerus garis keturunan dan pewaris harta pusaka. Tanggung jawab menjaga rumah gadang dan keberlangsungan kaum berada di pundaknya. Dan sementara anak laki-laki, setelah ia dewasa lebih banyak berperan di luar rumah ibu. Ia tinggal di surau untuk menimba ilmu dan kemudian menjadi mama bagi kemenakannya. Lanjut, fungsi dari sistem kekerabatan Minangkabau. Sistem kekerabatan ini memiliki fungsi sosial yang sangat penting, yaitu menjaga keberlangsungan garis keturunan ibu. Dengan sistem matrilineal ini, berkelanjutan suku dan kaum dijamin melalui garis perempuan dan mempertahankan harta pusaka. Pewarisan kepada perempuan menjamin agar harta tetap berada di dalam keluarga besar dan tidak berpindah tangan kepada orang luar, mempererat solidaritas sosial, dan menjaga keseimbangan peran laki-laki dan perempuan. Nah, ini adalah perubahan tantangan di era modern sekarang. Modernisasi atau urbanisasi dan perkembangan pendidikan membawa perubahan dalam sistem kekerabatan Minangkabau. Beberapa perubahan yang terlihat pada zaman sekarang yaitu seperti banyak keluarga kini yang hidup dalam bentuk keluarga inti, seperti ayah, ibu, dan anak. Tidak dalam lagi keluarga rumah gadang. Mereka lebih memilih untuk sendiri-sendiri di rumahnya masing-masing. Nah, peran ayah semakin kuat dalam pengasuhan dan kepemilikan harta hasil kerja sendiri. Nah, ini disebut dengan harta pusaka rendah ya teman-teman. Nah, dan harta pencarian pribadi dapat diwariskan kepada anak laki-laki maupun perempuan sesuai hukum Islam dan hukum negara. Lanjut ke mobilitas sosial dan pendidikan menyebabkan generasi muda lebih individualis, meskipun nilai-nilai adat tetap dijaga melalui perantauan atau merantau. Nah, namun demikian, prinsip dasar sistem matrilineal masih bertahan hingga sekarang. Perempuan tetap dihormati sebagai penjaga rumah gadang dan peran mama dalam adat masih dijunjung tinggi. Kesimpulan, sistem kekerabatan Minangkabau merupakan sistem sosial berbaris matrilineal, di mana garis keturunan, suku, dan pewarisan harta diturunkan melalui pihak ibu.
Sistem ini menjadikan perempuan sebagai pusat kehidupan keluarga, sementara laki-laki berperan sebagai pembimbing dan pelindung kaum. Meskipun mengalami perubahan akibat modernisasi, sistem ini tetap menjadi identitas kuat masyarakat Minangkabau. Nilai-nilai seperti kebersamaan, penghormatan terhadap perempuan, dan tanggung jawab sosial masih menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat Minangkabau hingga saat ini. Dengan demikian, sistem kekerabatan Minangkabau tidak hanya mencerminkan struktur sosial, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur tentang keseimbangan, tanggung jawab, dan keharmonisasi hidup dalam masyarakat. Dan mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.